Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Dermawan Magister Manajemen. Apa itu pengertian dari manajemen operasional? Manajemen operasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya baik manusia maupun alat-alat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen operasional sangatlah penting bagi perusahaan. Kenapa? Karena dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen operasional yang pertama, memaksimalkan efisiensi dalam pengoperasian sistem dan proses bisnis. Kedua, mengoptimalkan produktivitas perusahaan dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Ketiga, menjamin kualitas produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Keempat, menjamin perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Dan terakhir, yang kelima adalah menjamin kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk atau jasa yang berkualitas dan layanan yang baik. Kegiatan manajemen operasional yang pertama ada perencanaan. Tahapan ini dimulai dari menentukan jenis produksi barang dan jasa serta waktu yang tepat untuk memasarkannya, termasuk di dalamnya merencanakan sumber daya dan fasilitas yang digunakan untuk membuat sebuah produk. Tanggung jawab manajer operasi adalah di dalam hal pengembangan program, kebijakan, juga kebutuhan prosedur dalam mencapai tujuan operasional bisnis. Kedua, pengorganisasian. Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus ditentukan demi kelancaran seluruh kegiatan. Dengan kata lain, manajer operasi membentuk susunan pekerja, baik individu, kelompok, atau departemen dalam sebuah sistem operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, penelaah. Tahapan penelaah meliputi seluruh kegiatan dalam mendapatkan keterangan tentang aktivitas yang dikerjakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Keempat, pengawasan. Pengawasan berfungsi mengontrol seluruh aktivitas dengan tujuan mengarahkan dan menjamin seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai yang direncanakan. Kegiatan manajemen operasional di perusahaan susu sapi. Saat ini sangat banyak sekali kasus-kasus tentang gizi buruk di negeri kita. Daerah-daerah yang terpencil dan masih jauh dari jangkauan pemerintah sangat banyak yang mengalami kasus tersebut. Untuk itu, kami ingin memberikan suatu inovasi baru tentang pembuatan susu sapi yang segar. Salah satunya adalah upaya untuk pencegahan dan pengurangan adanya kasus gizi buruk. Di dalam usaha industri peternakan ini, kita dapat memiliki beberapa manfaat, yaitu penggunaan kotoran sapi yang nantinya digunakan untuk pupuk kompos sebagai bahan industri tanaman hortikultural, di mana tanah yang digunakan menggunakan campuran kotoran sapi
sebagai pupuk alami yang tidak merusak kandungan unsur hara dari tanah. Kegiatan manajemen operasionalnya yang pertama adalah phase persiapan. Sebelum pemerahan dimulai, pemerah mencuci tangan bersih-bersih dan mengeringkannya. Kuku tangan pemerah dipotong pendek agar tidak melukai puting sapi. Sapi yang akan diperah dibersihkan dari segala kotoran. Tempat dan peralatan telah disediakan dan dalam keadaan yang bersih. Sebelum diperah, sapi dimandikan terlebih dahulu. Ekor diikat ke kakinya agar tidak mengibas-ibas ketika diperah. Pemerah juga harus dalam keadaan sehat serta puting dicek kesehatannya. Pemerahan dengan tangan atau manual. Pemerahan dengan tangan ini menghendaki suatu pekerjaan yang teliti dan halus, sebab kalau dilakukan dengan kasar dan buruk, pengaruhnya terhadap banyaknya susu yang dihasilkan. Sebelum melakukan pemerahan susu sapi, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh peternak, diantaranya yang pertama, cuci atau bersihkan ambing sapi dengan air hangat. Kedua, kandang sapi sudah dibersihkan. Ketiga, peralatan yang akan digunakan berada dalam keadaan steril. Keempat, kegunaan pembersihan ambing dengan air hangat bertujuan untuk merangsang keluarnya air susu, mengurangi kemungkinan air susu berkontaminasi oleh bakteri. Dan yang kelima adalah mengurangi munculnya mastisis atau menurunkan produksi susu hingga 30%. Suhu air yang digunakan untuk mencuci ambing sapi berada di antara 48 sampai 57 derajat Celcius dan lebih baik jika air mengandung disinfektan. Pasca pemerahan, yang pertama, selesai diperah, ambing dilap menggunakan kain yang tidak dibasahi oleh disinfektan, kemudian dilap kembali dengan kain yang kering. Setelah itu, puting juga dicelupkan ke dalam cairan disinfektan selama 4 detik. Kedua, semua peralatan yang digunakan untuk memerah juga harus dibersihkan, kemudian dikeringkan. Susu hasil pemerahan juga harus segera ditimbang, dicatat, kemudian disaring agar kotoran saat pemerahan untuk tidak ikut masuk ke dalam susu. Ketiga, sesudah pemerahan, sebaiknya bagian puting dicelupkan dalam larutan disinfektan untuk menghindari terjadinya mastisis. Pengaturan waktu pemerahan. A. Musim. Sapi yang melahirkan di musim dingin atau musim gugur umumnya produksi susunya lebih tinggi dibandingkan yang melahirkan di musim panas. Jadi, pada cuaca yang panas, produksi susu sapi umumnya menurun. Pada sapi yang digembalakan, umumnya produksi susunya menurun pada musim kemarau dibandingkan pada musim hujan. Ini hubungannya dengan ketersediaan hijauan makanan ternak. Frekuensi pemerahan. Yang pertama adalah pada umumnya sapi diperah 2 kali sehari, ialah pagi dan sore hari. Pemerahan yang dilakukan lebih dari 2 kali sehari hanya dilakukan pada sapi yang dapat berproduksi susu tinggi. Misalnya pada sapi yang diproduksi susunya 20 liter per hari dapat diperah 3 kali sehari, sedangkan sapi yang berproduksi susu 25 liter atau lebih per hari dapat diperah 3 kali sehari.
Pada sapi yang berproduksi tinggi, bila diperah 3-4 kali sehari, produksi susunya lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya diperah 1-2 kali sehari. Pemerahan 3 kali sehari akan meningkatkan produksi suatu susu sebanyak 10-25% dibandingkan dengan pemerahan 2 kali sehari. Peningkatan produksi susu tersebut karena pengaruh hormon produksi prolaktin yang lebih banyak dihasilkan daripada yang diperah 2 kali sehari. Perencanaan dalam perusahaan susu sapi. Strategi pembelian sapi dengan harga miring dan memilih sapi yang terbaik dengan harga yang murah. Kedua, memberikan harga yang sesuai bagi masyarakat. Ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Keempat, pembuatan pupuk kompos dengan memanfaatkan limbah kotoran peternakan sapi. Kelima, pemasaran kepada produk hidroponik dan hortikultural sebagai perusahaan yang sangat membutuhkan pupuk kompos. Keenam, menjual produk dengan harga bersaing. Visi dan misi perusahaan. Visinya menjadi yang sosialis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan ikut serta dalam perkembangan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Misinya, pertama, membangun masyarakat yang sehat bersama susu sapi segar. Yang kedua, memenuhi gizi masyarakat dengan susu sapi segar. Ketiga, mengembangkan penanaman menggunakan teknik hortikultural untuk menjaga tingkat unsur hara pada tanaman. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.